Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, melimpah ruah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah setia channel Zikir HZ rahimakumullah, ketika kita menyadari betapa banyaknya dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, "Iza kathura ala ahadikumuz dzunub falyut lubil maghfirata bil istighfar." Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sangat banyak, meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit, bahkan merata memenuhi bumi. Allah akan ampuni asal kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit. Namun kemudian engkau minta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, maka niscaya aku mengampunimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku pun akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Demikian dahsyatnya maha pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak melakukan taubat dan memperbanyak istighfar mohon ampun kepadanya. Namun meskipun demikian dahsyatnya maha pengampunannya Allah kepada kita, menurut para ulama terdapat 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia
bahkan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Salah satu ulama, Kiai Haji Muhammad Bakhit, atau sering disebut Guru Bakhit, dalam salah satu kajian beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Telah berkata sebagian para ulama, salah satu golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat, 3 orang yang rajin membaca istighfar namun sia-sia belaka, tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzina lagi, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Yang kedua, golongan orang yang istighfarnya ditolak Allah adalah seorang laki-laki yang di sisinya ada harta milik orang lain, harta haram milik orang lain. Dia makan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, dia beristighfar, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak mengampunimu. Yang ketiga, golongan manusia yang istighfarnya ditolak Allah adalah seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat. Pakaiannya haram dan tidak disukai Allah, lalu dia beristighfar, Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah, akan tetapi dia tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 manusia yang istighfarnya ditolak Allah. Permohonan ampunannya tidak diterima Allah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai taubat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selamat dari 3 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.